Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Al-ayat sadaqallahul azim. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa bersama-sama sholat tarawih di Masjid Al-Ikhlas ini, dan kita bisa menunaikan ibadah puasa di bulan yang amat agung ini. Semoga Allah menerima ibadah kita, semoga Allah juga menerima puasa kita. Saudara-saudara, tidak terasa sekian hari kita sudah berpuasa. Nampaknya hari demi hari ini semakin singkat. Untuk itulah kita harus introspeksi diri. Sebetulnya apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah kita perbuat untuk orang lain ataupun untuk sesama. Saudara-saudara, tadi saya bacakan ayat yang tentu saja ini penting untuk menjadi renungan bagi kita semua. Ayat yang tadi saya baca, surah yang tadi saya baca, semua pasti kita sudah paham. Hanya masalahnya perlu pendalaman. Kita akan mencoba memahami sesuai dengan tema yang akan saya bicarakan pada malam ini. Iman merupakan pondasi perjuangan Islam itu sendiri. Dari mana kita bisa mulai? Kita harus mencontoh apa yang termaktub dalam kitab sirah. Kitab sirah merupakan sebuah dokumen yang menjadi rekam jejak bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menapaki kehidupannya sesuai dengan panduan Quran. Ayat yang tadi saya baca diawali dengan kata kunci yang sebenarnya ini luput dari perhatian kita. Kata kunci apa itu? Idza, hanya terdiri atas dua huruf, alif dan dzal. Artinya berkaitan dengan peristiwa yang akan terjadi. Jadi ketika surah ini turun, yang kita hafal ayat-ayatnya yang termaktub pada surah ini, ketika surah ini turun, peristiwa itu belum terjadi. Peristiwa Fathu Makkah itu belum terjadi. Jadi ini merupakan sebuah peristiwa besar dalam kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pewahyuan sudah diturunkan, tapi peristiwanya belum terjadi. Maksudnya apa? Wahyu sudah turun di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan sebuah kebenaran yang tidak mungkin salah. Nabi dengan iman yang benar, Nabi bersama para sahabat waktu itu benar-benar percaya, iman yang kokoh, iman yang kuat bahwa Fathu Makkah akan terjadi. Dan betul, tidak begitu lama Fathu Makkah benar-benar terjadi. Makanya ayat itu diawali dengan ila, yang artinya peristiwanya belum terjadi, tapi surahnya sudah diturunkan. Ini merupakan sebuah pelajaran untuk kita
Iman yang kuat itu akan bisa membimbing kita langkah ke depan. Iman yang kuat itu akan membimbing kita menghadapi masa depan. Tanpa iman yang kuat, kita akan mudah roboh dan rontok ditelan zaman. Peristiwa yang dialami Rasul sallallahu alaihi wasallam itu peristiwa yang disebut peristiwa akbar. Karena Fathu Makkah terjadi bukan melalui pertumpahan darah. Yang sebenarnya itu dibayangkan tidak mungkin seperti itu. Tetapi faktanya Allah menjanjikannya secara benar. Ini berkaitan dengan apa yang dihadapi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau. Kenapa iman para sahabat itu begitu kuat? Kalau kita ditanya iman seorang nabi, iman khataman nabiyyin, kalau dikatakan kuat, wajar saja karena beliau seorang utusan Tuhan. Tapi persoalannya, para sahabat bukan utusan Tuhan. Para sahabat tidak maksum. Para sahabat statusnya sama dengan kita, dalam arti sebagai manusia biasa yang tidak menerima wahyu, tidak menerima petunjuk langsung dari Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi kenapa iman mereka begitu kuat? Karena dia bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu membersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang terjadi di masa depan, mereka tidak goyah. Dan janji Rasul bukan sekedar utopia. Janji Rasul bukan sekedar fata morgana, tetapi merupakan fakta yang akan terjadi dan memang pasti terjadi. Dan itulah iman para sahabat generasi terdahulu. Kita sekarang mengambil pelajaran peristiwa yang juga terjadi bukan pada masa generasi sahabat, tapi masa yang muncul belakangan. Mungkin saudara masih ingat bagaimana kekhilafahan Islam itu dibangun. Ada khilafah Bani Umayyah, ada khilafah Bani Abbasiyah, sampai kemudian muncul khilafah Turki Utsmani. Bagaimana kekhilafahan Turki Utsmani itu terbentuk? Perjuangannya seperti apa? Bagaimana imperium yang begitu besar pada masa itu? Imperium besar itu tidak tanggung-tanggung, imperium Romawi, yang tentu saja kita sudah kenal itu. Bagaimana ibu kota imperium besar yang disebut imperium Romawi itu bisa ditaklukkan, persis seperti penaklukan kota Makkah. Kapan itu terjadi? Pada masa seorang manusia yang namanya dikenal dengan Muhammad, yang kemudian bergelar dengan gelar Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Nama aslinya hanya Muhammad. Gelar Al-Fatih menunjukkan dia sang penakluk. Apa yang ditaklukkan? Ibu kota Konstantinopel. Itu bukan ibu kota sembarangan, itu merupakan ikon, simbol kekuasaan besar imperium Romawi. Tapi kenapa bisa ditaklukkan? Karena beliau bersama dengan orang-orang yang kuat imannya. Penaklukan terjadi di hari Jumat dan dilakukan dengan cara salat berjamaah. Ya tentu saja salat berjamaah hari Jumat itu. Baru setelah itu menyongsong apa yang ada di depan. Konstantinopel dirobohkan dan berhasil. Kenapa bisa begitu? Karena imannya mereka kuat. Tanpa iman yang kuat tidak mungkin itu terjadi. Dan itulah fakta real yang tertulis dalam sejarah. Ketika sudah ditaklukkan Konstantinopel, maka umat Islam menguasai kawasan itu, dan semua ummah selain Muslim mendapatkan perlakuan yang sama. Dari sini kita bisa belajar
Iman yang kuat itu bisa meruntuhkan apapun. Bukan hanya persoalan angan-angan di masa depan, tapi secara fisik, apapun objek yang di depan kita akan bisa kita kuasai. Yang penting imannya kokoh. Dan itu muaranya dari mana? Pembelajaran bersama Al-Quran Al-Karim. Itulah sebabnya generasi yang dicetak pada masa Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai generasi Qur'ani yang betul-betul terbukti. Dan para sahabat Nabi SAW juga disebut sebagai generasi yang Qur'ani. Masalahnya, bisakah generasi Qur'ani itu bisa kita raih hari ini? Dua contoh itu minimal sebagai pelajaran bagi kita. Kalaupun itu masih belum lengkap, kita bisa ambil pelajaran konteks keindonesiaan kita. Kapan itu kita bisa mulai? Dari tokoh yang tentu saja kita kenal. Siapa itu? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dia murid dari seorang ulama besar, yang dari ulama besar itu menguasai apa saja yang berkaitan dengan keislaman di Indonesia ini. Kalau kita paham mengenai tokoh yang bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau berguru pada seorang manusia yang bisa dikatakan manusia Qur'ani, ditakuti oleh Belanda waktu itu. Saat itu orang-orang hanya taunya huruf Arab, bahasa Arab. Kalau ditulis dengan huruf Arab, pasti bahasanya Arab. Tapi karena kecerdasan dari guru, tokoh yang bernama pendiri dari Muhammadiyah itu, maka muncul yang disebut aksara pegon. Belanda tidak curiga waktu itu, dikiranya itu bahasa Arab saja, yang tidak mungkin bisa mempengaruhi perjuangan untuk perlawanan terhadap Belanda. Dikiranya hanya bahasa Arab, yang tentu saja umat tidak akan paham. Biarkan mereka tidak paham, biarkan mereka melaksanakan tatanan ibadah Islami, yang penting mereka jangan paham. Tapi kecerdasan ini membuka wawasan, karena imannya kokoh. Dibuat kamuflase dengan huruf Arab, tapi sebetulnya bahasanya bukan Arab. Bahasa apa? Bahasa Jawa. Kiai Saleh Darat, orang yang pertama kali mencetuskan bagaimana generasi Quran itu membumi. Aksara yang dipakai tetap aksara Arab, supaya Belanda terkecoh. Tapi bahasa yang terkandung di dalamnya bahasa Jawa yang bisa menggerakkan manusia Jawa untuk melawan Belanda. Dari mana itu bisa terjadi? Karena iman. Mencetak generasi Qur'ani akan menimbulkan kesadaran dan kecerdasan. Maka hari ini, hari-hari seperti sekarang, kita harus mempersiapkan segala sesuatu. Bagaimana caranya bisa mencetak generasi Qur'ani hari ini? Kita sekarang sudah memasuki generasi 5.0. Anak-anak muda kita sudah berkenalan dengan IT tingkat tinggi. Kalau generasi kita ini yang senior tidak sanggup lagi untuk masuk dalam dunia 5.0. Tapi anak-anak kita sudah memasuki poin itu, dan harus dibimbing dengan kecerdasan intelektual tingkat tinggi melalui Al-Quranul Karim. Bagaimana caranya? Tentu banyak cara, dan itu harus kita diskusikan sebenarnya, terutama bagi para pemegang amanah di ormas, terutama baik itu Muhammadiyah atau non Muhammadiyah, punya kewajiban dalam hal itu menghadapi era generasi 5.0. Maka saudara-saudara, kita tidak banyak waktu. Ada hal yang ingin saya simpulkan dalam khutbah singkat saya malam ini. Pertama, siapkan diri kita ini
untuk bisa memahami Al-Quranul Karim. Itu senjata yang paling utama. Dengan cara memahami Al-Quranul Karim, maka kita bisa memandang masa depan lebih tepat. Kesalahan kita selama ini, terutama di bulan suci seperti ini, lomba, bahkan saya sebut perlombaan menumpuk pahala, itu luar biasa. Membaca Quran targetnya hanya untuk mencari pahala. Tidak ada peningkatan dari tahun demi tahun. Sehingga ketika ditanya, sudahkah kita memahami isi Al-Quran itu sendiri? Mereka atau kita jawabannya tidak paham. Memang betul bacaan kita lancar, memang betul bacaan kita tartil, tetapi ketika ditanya, sudahkah kita memahami apa yang kita baca itu? Kita mengatakan belum. Berarti kita stagnan semenjak masa Belanda sampai hari ini tidak berkembang. Lalu bagaimana cara menerobosnya? Harus memahami isi Al-Quran itu sendiri. Yang paling sederhana adalah memahami terjemahan secara global. Bukan berarti kita harus menjadi ahli tafsir, bukan harus berarti kita menjadi seorang mufassir atau mufassirun, tapi kita bisa memahami minimal maknanya secara mendasar. Yang kedua, selain kita berinteraksi dengan Quran, memahami maknanya, yang kedua adalah mencetak generasi yang Qurani. Dan itu adalah tugas kita semua. Ini tidak bisa dipikul oleh satu orang, dua orang, tapi harus dipikul secara bersama. Intinya saudara-saudara, perjuangan umat Islam ini belum selesai. Perjuangan ini masih panjang. Maka kokohkan iman ini berdasar pada Al-Quran. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang semakin baik di masa depan. Saya tutup, aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.